warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Apa kabar ini? Baik. Nah, sebelum kita memulai pelajaran pada hari ini, marilah kita mulai berdoa dengan harapan semoga kita diberi ilmu yang manfaat dan dimudahkan dalam menuntut ilmu. Berdoa sesuai keyakinan masing-masing. Silakan ketua kelas untuk dipimpin doa. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Amin. Nah, anak-anak, sekarang sebagai bukti rasa cinta kita kepada tanah air Indonesia, marilah kita menyanyikan lagu nasional Berkibarlah Bendera. Semuanya berdiri ya. Baik, silakan semuanya duduk kembali. Nah, silakan dirapikan ya nak, mencanya, kursinya diluruskan semuanya hadap ke depan, ya. Nah, sekarang Ibu akan presentasi kalian terlebih dahulu dengan memanggil nama. Nanti kalian angkat tangan dan bilang hadir ya. Fikri, hadir? Baik. Mas Doni? Oh, Mas Doni sakit. Ya, semoga didoakan ya, semoga Mas Doni cepat sembuh ya. Mbak Tiara? Hadir. Mas Alfa? Hadir. Baik, sudah Ibu presentasi. Nah, sekarang tepuk semangat. Semangat. Nah, baik anak-anak, seperti biasanya sebelum kita melakukan pembelajaran pada hari ini, marilah kita membudayakan untuk literasi. Nah, literasi 15 menit. Silakan anak-anak semuanya mengambil buku yang ada di pojok literasi. Silakan ya. Kita literasi 15 menit, sekarang pukul 7. Nanti pukul 7.15 kita selesai ya. Baik, waktunya sudah memberikan buku 7.15. Silakan anak-anak untuk mengembalikan buku bacaannya ya. Nah, baik. Nah, anak-anak, apakah kalian ingat kemarin kita belajar tentang apa? Ya, benar. Kita kemarin belajar tentang rantai makanan. Nah, kira-kira ada yang masih ingat apa itu rantai makanan? Ya, betul. Mbak Sela, peristiwa apa? Makan saling memakan makhluk hidup. Ya. Nah, sekarang kira-kira kita akan belajar apa ya? Nah, ada yang tahu nggak? Nah, sekarang Ibu akan bertanya kepada kalian. Kemarin kan kita sudah belajar tentang rantai makanan nih. Nah, sekarang Ibu mau tanya, kira-kira bagaimana sih makhluk hidup itu untuk mendapatkan energi? Gimana Mas Rafa? Dengan cara makan? Ya, makhluk hidup bisa mendapatkan energi dengan cara makan. Nah, sekarang kayak rantai makanan kemarin. Nah, bagaimana sekarang makhluk hidup pada suatu ekosistem mendapatkan energi? Oh iya, ada yang berburu. Berburu berarti ya memakan kan ya, memakan untuk mendapatkan energi. Kan singanya makan rusa gitu ya, Mas Devan ya? Ya. Nah, sekarang kira-kira bagaimana sih proses rantai makanan pada satu ekosistem yang lebih besar? Nah, kalau kemarin kan rantai makanan kan cuman ada kayak di sawah itu. Nah, sekarang kalau di ekosistem yang lebih besar, nah pastinya ada makhluk hidup yang lebih banyak. Kira-kira rantai makanan di ekosistem yang lebih besar gimana ya? Nah, kita next. Nanti kita akan pelajari ya. Nah, jadi anak-anak,
tujuan pembelajaran kita pada hari ini yaitu ini. Nah, nantinya kita akan belajar tentang jaring-jaring makanan dan nanti kita akan menonton video tentang jaring-jaring makanan di ekosistem yang lebih besar. Nah, nanti kita juga akan tujuan pembelajaran kita pada hari ini yaitu nanti kalian bisa mendeskripsikan tentang jaring-jaring makanan sebagai bentuk transfer energi antar makhluk hidup. Nah, seperti itu ya. Sekarang kita next. Apa sih jaring-jaring makanan? Nah, ada yang tahu nggak perbedaan rantai makanan dengan jaring-jaring makanan? Belum tahu ya? Nah, kita akan belajar. Nah, ini kalau rantai makanan kemarin, yaitu hubungan makan dan dimakan dalam suatu ekosistem sebagai upaya untuk mendapatkan energi. Nah, karena semua makhluk hidup itu membutuhkan energi agar tetap hidup. Nah, oleh karena itu mereka untuk mendapatkan seperti manusia kan juga membutuhkan energi untuk tetap hidup, yaitu dengan cara mendapatkannya dengan mengolah bahan-bahan makanan yang ada di alam. Seperti kita makan sayuran kan ada di alam, ikan kan juga ada di alam kan. Nah, seperti itu. Makhluk hidup yang lain juga sama, hewan juga membutuhkan energi untuk tetap bertahan hidup dengan cara makan gitu ya. Next, kita lanjutkan. Nah, pada rantai makanan kemarin, tumbuhan ini berperan sebagai produsen. Kenapa? Sebagai produsen, namanya produsen berarti memproduksi. Nah, tumbuhan dikatakan produsen berarti bisa menghasilkan makanan sendiri. Dengan cara apa? Dengan cara berfotosintesis. Nah, seperti itu. Kemudian ini ada belalang. Nah, belalang kemarin termasuk di konsumen karena belalang memakan tumbuhan seperti itu. Konsumen ini nggak cuma belalang ya anak-anak, ada singa, ada rusa, kayak pokoknya yang tumbuhan yang saling makhluk hidup, hewan-hewan yang saling makan gitu. Saling makan ini namanya konsumen. Nah, ini yang terakhir. Ini namanya apa? Benar, Mas Devan. Ini namanya dekomposer atau pengurai. Di pengurai ini ada jamur, ada bakteri loh. Ini lihat, nah ini bakteri nih. Kayak waktu nasi kalian kalau sudah basi ini muncul bakteri. Nah, ini cacing. Nah, cacing ini juga termasuk pengurai. Nah, soalnya makhluk hidup yang udah mati kan diuraikan di dalam tanah sehingga tanah itu bercampur makhluk hidup dan menjadi tanah humus atau tanah kompos, dinamakan dekomposer. Artinya nanti bisa membuat tanah kompos gitu. Itu bisa untuk menyuburkan tumbuhan anak-anak ya. Nah, sekarang ini jaring-jaring makanan. Coba kita perhatikan di slide depan. Semuanya ada depan ya. Lihat. Nah, ini ada dialog ini temannya. Katanya hutan-hutan di Indonesia memiliki aneka flora dan fauna. Wah, berarti dalam satu hutan banyak sekali hewan dan tumbuhan yang tinggal bersama. Nah, kalau begitu sumber makanannya banyak ya. Banyak nggak? Nah, banyak kan? Nah, benar. Di gambar ini saja. Nah, coba lihat ini. Ini macan dahan bisa memangsa tupai, tapir, dan kelinci dan kijang. Nah, macan dahan bisa memakan tupai, kelinci, dan tapir. Nah, lalu bagaimana cara menggambarkan rantai makanannya ya? Bagaimana? Nah, ini coba kita lihat ini video tentang jaring-jaring makanan. So we've learned that a food chain is a simple way to illustrate the flow of matter and energy through an ecosystem. I think we got that covered. But we also know that Ini lihat anak di hutan ini ya. Loh, itu burung. Ada belalang. Loh, buaya makan apa itu? In order to illustrate the complexity of these different connections, a simple food chain just won't cut it. That's where a food web comes in handy. Basically, we can say that a food web is made up of many different intersecting food chains. Let's start with the food chain we made in our first video. Nah, ini di sawah. Coba ini, produsen. Sini ada, nah,
ada konsumen, ini ikan kecil. Nah, anak-anak, setelah kita melihat video jaring-jaring makanan, udah mulai paham nggak? Tadi kan buahnya itu ya, hewannya ditarik-tarik itu sama apa? Sama garis-garis tadi. Nah, sering makan. Nah, ini contohnya, ini gambar jaring-jaring makanan. Nah, jadi jaring-jaring makanan itu sekumpulan rantai makanan yang saling berhubungan di suatu ekosistem yang sama. Tapi tubuhnya itu, makhluk hidupnya itu lebih banyak, seperti itu anak-anak ya. Nah, hal ini bisa terjadi dalam suatu ekosistem yang luas. Nah, makhluk hidup yang sama bisa berada pada lebih dari satu rantai makanan. Ini contohnya. Nah, ini tumbuhan. Tumbuhan bisa dimakan rusa, bisa dimakan kijang, bisa dimakan belalang, bisa dimakan kupu-kupu, bisa dimakan apa lagi tumbuhan? Ya, ulat. Nah, itu jika digabungkan itu bisa menjadi jaring-jaring makanan. Karena makhluk hidup pada satu ekosistem ini menjadi lebih banyak anak-anak. Seperti itu ya. Nah, sekarang jaring-jaring makanan ini membantu agar ekosistem itu tetap seimbang. Nah, salah satunya bisa menjadi sumber makanan bagi makhluk hidup. Nah, maka dengan adanya makhluk hidupnya menjadi sumber makanan ini, maka populasi makhluk hidup akan tetap terjaga. Jika salah satu komponen nih hilang, nah ini dapat menyebabkan hilangnya satu sumber makanan. Hal ini akan berdampak pada keseimbangan jaring-jaring makanan. Nah, komponennya ada apa sih kemarin? Ada produsen, konsumen 1, 2, 3, ada pengurai. Nah, kita bayangkan misalnya konsumen satunya ini nggak ada tanaman. Nah, terus belalang makan dari mana? Kan jadinya banyak yang mati. Terus kita mendapatkan makannya dari mana? Nah, seperti itu anak-anak. Nanti bisa kekurangan untuk mendapatkan energi. Maka dari itu, ekosistem pada jaring-jaring makanan ini harus seimbang. Nah, ini coba contoh, ini fenomena apabila salah satu komponen hilang. Nah, kita lihat anak-anak. Ini di laut ya. Perhatikan. Ini penis. Nah, ini nih. Let's visit an underwater forest near Monterey, California, where kelp grows over 100 feet tall, reaching towards the sunlight above. Nah, setelah melihat fenomena yang terjadi di sini, nah itu salah satu komponen pada ekosistem laut ini hilang. Nah, akhirnya komponen yang lainnya. Jadi contohnya itu apa ya ini di sini? Nah, salah satu komponen di laut itu hilang, sehingga komponen yang lain ada yang kekurangan makanan, akhirnya mati anak-anak. Nah, sekarang contohnya, misal di sawah padi ada, terus kalau di sawah ada padi, tikus, ular, ya. Nah, kita bayangkan populasi tikus ini tidak ada, akhirnya padi masih tumbuh subur. Akan tetapi ular kekurangan makanan, jadi populasi ularnya semakin bertambah atau berkurang kalau nggak bisa makan tikus? Ya, berkurang. Akhirnya ular kekurangan mendapatkan untuk energi. Nah, seperti itu anak-anak. Nah, kira-kira penyebab ekosistem pada jaring-jaringan makanan tidak seimbang apa? Ini salah satunya, ini ada fenomena kebakaran. Ini salah satu penyebab ekosistem tidak seimbang karena ulah manusia ada. Bencana alam seperti gunung meletus itu ada. Nah, ini contohnya buang sampah sembarangan. Terus ini orangutan, ini diburu. Nah, ini pabrik ini. Nah, itu salah satu penyebab yang menjadikan ekosistem tidak seimbang adalah ulah manusia.
Nah, sehingga menimbulkan banyak bencana. Nah, ini fenomena anak, fenomena ekosistem tidak seimbang. Kita lihat ini. Nah, ini ulah manusia ini anak-anak. Tiga pelanggaran. Manusia sebagai makhluk hidup yang dominan memiliki andil terhadap kerusakan ekosistem darat dengan kebiasaan dan perilaku pemakaian plastik, ini buang sampah plastik, pembakaran hutan, pembukaan lahan, dan kegiatan. Kalau hutannya dibakar, maka yang ada pada hutan makhluk hidupnya kehilangan tempat tinggal. Nah, terus mereka tinggal di mana? Akhirnya ada yang turun ke gunung. Makanya kadang kayak ada macan yang turun ke gunung karena hutannya turun dari gunung karena kehilangan tempat tinggal. Nah, sekarang upaya yang kita bisa lakukan kira-kira apa anak-anak untuk agar ekosistem tetap seimbang? Gimana Mas Evan? Ya, dengan cara tidak berburu liar, kemudian apa lagi? Melakukan penghijauan. Nah, itu salah satu akan menjaga ekosistem tetap seimbang. Nah, selain itu ini, kita bisa manfaatkan dekomposer untuk membuat tanah di sekitar kita menjadi subur, kemudian tidak membunuh atau menangkap hewan sembarangan, tidak buang sampah sembarangan. Itu juga menjaga ekosistem. Nah, sekarang apakah ada yang ingin ditanyakan? Kalau tidak ada yang ingin ditanyakan, Ibu akan membagikan sebuah LKPD. Nah, ini LKPD-nya. Ya kan? Nah, dibaca anak-anak instruksinya. Ini. Nah, LKPD-nya kan seperti ini ya. Nah, ini instruksinya. Nah, kalian bisa menempelkan di LKPD kan ada gambar-gambar hewan-hewan itu. Kalian bisa menyusun itu menjadi sebuah rantai makanan, ditempelkan di buku tugas kalian. Nah, sekarang ada yang mau maju. Ini kita akan menyusun media di sebelahnya Ibu ini. Ada media tentang jaring-jaring makanan. Ayo anak-anak, Ibu akan ke sana ya. Akan memanggil salah satu kelompok untuk salah satu teman kalian untuk maju ke depan. Nah, ayo Mbak Diandra. Nah, di depan sini ada jaring-jaring makanan di ekosistem darat dan ekosistem laut. Ibu punya sebuah kartu ini ya, sticky note ini ada gambar-gambar hewan-hewannya banyak. Ini kita bisa merangkai untuk menyusun menjadi jaring-jaring makanan. Ayo Mbak Diandra coba. Nih di ekosistem darat dulu. Produsen ini kan masih kosong. Kira-kira produsen sudah berapa ini? Ya, padi. Padi kira-kira bisa dimakan apa Mbak Diandra? Coba kita lihat di gambarnya. Ya, benar, belalang. Kita tempelkan belalang di sini. Kemudian, nih, mana lagi yang masih kosong? Mana? Nah, ya benar, di sini. Kira-kira apa ini, Nak? Ayam. Katak bisa dimakan apa? Ular. Coba kita cari ular ya. Oh iya, ini ada ular tempel ini. Kemudian ular dimakan sama apa, anak-anak? Elang. Ya, kita tempelkan elang di sini. Nah, elang mati sebagai konsumen puncak diuraikan oleh dekomposer. Sekarang ekosistem laut. Ayo, Mbak Novita, maju nak. Nah, dari kelompok 2 ini. Ini melengkapi. Nah, ini masih kosong. Ikan bisa dimakan apa? Ya, burung camat. Coba kita lihat. Mana lagi? Nah, ini masih kosong. Anjing laut, gajah laut. Bisa dimakan? Ya, orca atau paus pembunuh. Nah, silakan kembali nak. Terima kasih ya. Nah, jadi seperti itu ya anak-anak jaring-jaring makanan. KPD-nya nanti tempel buku tugas ya, nanti dikumpulkan. Nah, sekarang kesimpulan pembelajaran kita pada hari ini yaitu
Jaring-jaring makanan adalah hubungan kompleks antar makhluk hidup dalam suatu ekosistem yang menunjukkan hubungan makan dan dimakan. Kemudian berbeda dengan rantai makanan yang lurus dan hanya satu arah. Jaring-jaring makanan menunjukkan hubungan yang saling terikat dan tumpang tindih. Nah, itu anak-anak. Nah, upaya agar contohnya ini, upaya pentingnya menjaga jaring-jaring makanan agar ekosistem tetap terjaga dan untuk gimana? Untuk menjaga kelestarian ekosistem. Ini contoh jaring-jaring makanan ada di ekosistem hutan, laut, dan di sawah. Nah, bagaimana anak-anak? Apakah ada yang ditanyakan? Baik, kalau tidak ada, Ibu anggap paham. Dan sekarang kita akan mengerjakan soal evaluasi ya. Dan habis ini akan kita bahas bersama. Ibu akan memberikan soal evaluasinya. Ini ya. 15 menit anak-anak ya. Baik, sudah 15 menit. Kita bahas bersama. Nomor 1, silakan dibaca yang keras, Nak. Nah, baik, kita sudah membahas soal evaluasinya. Nah, bagaimana anak-anak? Apakah ada yang masih ditanyakan? Kalau tidak ada, Ibu anggap paham. Dan karena waktunya kita sudah habis, nah, anak-anak, setelah kita mempelajari jaring-jaring makanan, kita harus menjaga keseimbangan ekosistem ya, agar ekosistem tetap terjaga dan lestari sehingga makhluk hidup bisa mendapatkan energi untuk bertahan hidup. Nah, sekian anak-anak pembelajaran kita pada hari ini. Apabila ada salah kata dan kalian tetap semangat, Ibu mohon maaf yang sebesar-besarnya, dan kalian tetap semangat belajar ya, yang rajin. Dan Ibu akhiri. Sebelum itu, silakan dipimpin doa untuk ketua kelas. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Baik, Ibu akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang.